wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Nanti jawabnya selamat pagi Bu Guru. Bisa ya? Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu Guru. Pinter. Apa kabarnya hari ini? Nanti dijawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, Masya Allah. Semangat pagi. Nanti jawabnya yes, yes, yes. Gitu ya. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Masya Allah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa membaca dengan suratul Al-Fatihah. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bernyanyi lagu Sabang sampai Merauke. Tahu kan? Pada hafal ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Yeay, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia, IPA dan IPS. IPA kita akan membahas tentang menilai sebuah cerita. Jadi nantinya kalian akan bisa menilai sebuah cerita, ya. Lalu yang kedua IPA, kita akan membahas tentang dampak teknologi sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, kita akan membahas IPS. IPS tentang kegiatan ekonomi. Jadi, kalian akan bisa memahami tentang dampak teknologi bagi kehidupan manusia dan juga kalian akan memahami tentang kegiatan ekonomi. Sudah siap? Harus semangat ya. Nah, ada yang tahu nggak pekerjaan orang tua kalian apa? Pekerjaan orang tua kalian apa? Terus di mana tempat orang tua kalian bekerja? Lalu manfaat yang kalian dapat ketika orang tua kalian bekerja apa ya? Misalkan ada anak yang bernama Budi misalkan. Budi ini orang tuanya bekerja di rumah sakit. Pasti pekerjaannya yaitu dokter. Bener. Di mana ya bekerja? Di rumah sakit. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya dapat membantu orang-orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Paham ya? Ini Ibu akan menampilkan slide PPT. Kalian perhatikan ya. Ayo mengamati. Nah, Ibu punya gambar nih. Punya gambar PPT pilot yang sedang menerbangkan pesawat. Kalian tahu ya? Pesawat itu yang terbang di udara. Bener. Nah, pesawat pilotnya sedang apa ya? Pilotnya sedang menerbangkan pesawat. Dan ada yang tahu nggak pilot itu kerjanya di mana? Ada yang tahu? Bandara, bener. Masya Allah, pintar sekali. Lalu tugasnya pilot apa ya? Ada yang tahu?
Benar, menerbangkan pesawat dan mengantarkan penumpang. Lalu manfaatnya apa ya? Bisa mengantarkan penumpang ke tempat tujuan mereka. Seperti itu. Paham ya? Nah, setelah kita mengetahui beberapa pekerjaan seperti dokter tadi, terus pilot, jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Terus hari ini kita akan membahas tentang kepala sekolah dan nelayan. Ada yang tahu nggak kepala sekolah itu kerjanya di mana ya? Ada yang tahu? Nah, ibu juga akan menampilkan slide tentang kepala sekolah. Kalian perhatikan ya. Jadi, kepala sekolah ini adalah bekerjanya di sekolah. Tahu ya kepala sekolah ya? Lalu, tugasnya kepala sekolah apa ya? Tugas kepala sekolah ialah memimpin dan mengurus sekolah ya. Jadi kepala sekolah ini yang memimpin ya. Lalu manfaat kepala sekolah apa ya? Yaitu untuk mengelola sekolah supaya berjalan dengan baik. Seperti itu. Paham ya? Lalu slide yang selanjutnya, ibu punya gambar nelayan. Ada yang tahu nelayan itu kerjanya di mana ya? Ada yang tahu? Nelayan kerjanya itu di laut. Bener, pinter. Apa tugas nelayan ya? Nelayan itu tugasnya untuk mencari ikan di laut. Biasanya nelayan ini kalau mau ke laut naik perahu atau yang bisa kita kenal yaitu sampan. Benar. Lalu manfaat jadi nelayan apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi manfaat nelayan ini supaya kita bisa mengkonsumsi ikan. Ya, jadi nanti nelayannya itu menjual ikan tersebut ke pasar, lalu kita yang membeli, setelah itu kita konsumsi. Bener, pinter sekali. Ibu punya teks tentang kepala sekolah, yaitu Pak Weli kepala sekolah. Ayo simak, kita baca bersama-sama. Siap ya? Silahkan diperhatikan slide PPT yang sudah di-share sama ibu. Weli, Ketua SD Cemara. Pak Weli ialah Ketua SD Cemara di pelosok Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya pula berasal dari aneka macam wilayah. Pak Weli suka melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bareng tanpa mempersoalkan asal-usul seluruh unik baik sifat juga kecerdasannya. Sudin ialah produk original Grobongan. Beliau seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sementara waktu lagi akan diadakan tingkat nasional. Sembari berpikir bagaimana ya memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin menjadi peserta lomba. Beliau melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Seandainya gajinya relatif buat mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Sampai suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir seluruh pohon telah berbuah dan siap panen. Esok paginya dia mengumpulkan pengajar, penjaga sekolah, dan murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian dalam hari Senin, dia mengundang pejabat setempat buat hadir dalam upacara bendera. Pak Lurah, Ketua Dinas Pendidikan, dan Kepala RW dan Kepala RT di mana ditiba apa yang direncanakan Pak Weli. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah.
murid kelas 4, 5, dan 6 telah dilatihnya buat sebagai petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan bunda pejabat wilayah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, dia sampaikan bahwa dana output lelang akan dibuat untuk mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. Sang ketua sekolah dari Timur Negeri tekad dan usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang, dana terkumpul lebih dari relatif buat memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, pengajar kelasnya, Sudi pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara peserta lomba pidato buat sekolahnya. Tidak ada usaha yang sia-sia Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, setelah ini kalian akan coba untuk menjawab pertanyaan berikut. Jadi dari sini kalian akan bisa menilai sebuah cerita dari Pak Weli, si kepala sekolah tadi. Begitu ya. Nah, soal nomor 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita di atas. Hayo, kalian kerjakan dulu ya. Apa ya? Tadi ada Pak Weli, lalu Sudin, Pak Seto, dan para pejabat. Lalu soal yang nomor 2, apa yang diharapkan sang Bapak Weli ya? Iya benar, Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sementara waktu lagi akan diadakan di tingkat nasional. Benar. Lalu soal yang ketiga, mengapa Bapak Weli mempunyai harapan tadi ya? Apa ya? Benar, sebab Pak Weli melihat Sudin memiliki potensi yang patut dikembangkan. Beliau seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai untuk berpidato. Benar. Lalu soal yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan anak didik di sekolahnya? Apa ayo tadi masih ingat? Iya, mereka bergotong royong memanen pisang dan melelang pisang-pisang tersebut yang telah panen buat biaya Sudin untuk mengikuti lomba. Benar. Lalu soal yang kelima, tokoh mana yang paling engkau sukai dan mengapa? Siapa yang kalian sukai? Kalau yang ibu sukai adalah Pak Weli. Kenapa? Karena sebab semangatnya buat memajukan pendidikan dan mengembangkan kemampuan anak didiknya. Benar, pinter. Apakah engkau menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang kalian sukai? Bagian yang disukai dari cerita di atas adalah waktu timbul ide Pak Weli buat bergotong royong, memanen pisang, dan melelangnya buat mencukupi biaya mengikuti lomba tingkat nasional. Gitu ya. Begitu caranya untuk menilai sebuah cerita. Benar. Yang penting kita harus membaca dulu sampai paham, baru kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Gitu ya anak-anak. Ibu punya cerita lagi nih, punya teks yang kedua. Kalian simak lagi PPT yang sudah ibu share. Ayahku seorang nelayan. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi saat berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Sebuah bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Ayah mendengar sekarang ada nelayan modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlaut ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya jauh lebih banyak. Alat penangkap ikan
Mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom peledak yang sudah dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak lingkungan dan misalkan merusak terumbu karang dan dapat menimbulkan kematian pada ikan. Ibu akan membagikan kelompok. Jadi satu kelas ini akan ibu bagi menjadi 3 kelompok, yang satu kelompok itu terdiri dari 5 anggota atau 5 orang. Paham ya? Jadi tugasnya untuk mendiskusikan. Tadi kan kita sudah belajar tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, tugas kalian adalah untuk mengetahui apa sih persamaan dan perbedaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern dengan melalui diagram Venn yang sudah ibu gambarkan di slide PPT. Seperti itu ya, kalian paham? Nanti setelah itu kita bahas bersama-sama. Sudah muncul ya diagram Venn-nya seperti ini ya. Jadi kalian sudah membuat tugas untuk diagram Venn untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Jadi apa sih ya persamaan nelayan modern dan nelayan tradisional? Yaitu yang pertama, sama-sama mencari ikan. Yang kedua, sama-sama bekerjanya di laut. Ya benar. Lalu yang ketiga, perbedaannya apa ya? Perbedaannya yaitu jika nelayan tradisional menggunakan sampan atau perahu kecil yang tidak ada mesinnya, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu yang jauh lebih besar dan bermesin. Benar. Lalu nelayan tradisional apalagi ya perbedaannya? Yaitu menggunakan pancing tradisional yang tidak akan membahayakan ekosistem di laut. Lalu kalau nelayan modern menggunakan bom atau pelukat yang menyebabkan terumbu karang akan rusak dan banyak ikan-ikan mati dan juga akan mencemarkan air laut. Seperti itu ya. Lalu nelayan tradisional itu juga memanfaatkan angin untuk berlayar. Jadi para nelayan ini menggunakan angin supaya untuk menggerakkan perahu sampai ke tengah laut. Sedangkan nelayan modern tidak perlu pakai angin untuk menggerakkan karena sudah menggunakan mesin tadi ya. Lalu nelayan modern juga menggunakan radar untuk menentukan keberadaan ikan. Jadi di sini tidak boleh karena ada bom yang pasti akan merusak ekosistem laut. Ya, seperti itu. Tapi di sini juga ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau misalkan pakai nelayan tradisional, biasanya menangkap ikannya itu jauh lebih lama. Ya, karena mereka harus benar-benar mencari di mana keberadaan ikan tersebut. Sedangkan kalau nelayan modern jauh lebih mempersingkat waktu, alias mereka bisa lebih cepat dalam menangkap ikan dan pasti jauh lebih banyak. Seperti itu, paham ya? Nah, setelah kita belajar tentang nelayan tradisional dan nelayan modern, kita juga akan membahas tentang dampak dari teknologi modern dan teknologi tradisional. Jadi, ibu di sini mempunyai media untuk mempermudah kalian supaya kalian tahu dampak positif dan dampak negatif dari teknologi yang sudah berkembang di zaman sekarang ini. Ya, seperti tadi kan, kayak misalkan perahu, dulu pakai perahu cuman mengandalkan angin. Tapi kalau sekarang perahu bisa menggunakan mesin, jadi tidak perlu lagi untuk pakai angin untuk menggerakkan perahu. Jadi di sini ibu mempunyai yang namanya papan sumber daya alam dan dampaknya. Jadi caranya adalah kalian akan mengenal dampak positif
positif dan dampak negatif dari papan yang sudah Ibu buat ini. Gimana? Lucu ya? Kalian tertarik kan untuk belajar? Ya, jadi bikin kalian semangat untuk belajar. Nah, caranya adalah kalian harus mengambil salah satu dari 3 amplop ini. Ada kertas yang berwarna hijau dan ada yang kertas warna pink atau merah muda. Jadi kalian bisa ngambil, misalkan Budi mengambil satu berwarna pink dari amplop warna oranye. Lalu setelah itu dibacakan apa ya? Banyak teknologi di bumi yang dapat merusak sumber daya alam seperti ini. Nah, teknologi yang merusak sumber daya alam ini masuk dampak positif apa masuk dampak negatif ya? Nah, kalau misalkan merusak pasti masuknya ke dalam dampak negatif. Nah, banyaknya teknologi di bumi yang rusak masuk ke kolom negatif. Lalu ibu penyuruh lagi, misalkan, Sarah, ayo maju ke depan. Isi amplop, mau yang biru, yang ungu, atau yang merah? Mau yang mana? Misalkan, Sarah maunya yang hijau. Coba dibaca. Mempercepat aktivitas manusia. Jadi masuknya di mana ya? Masuknya yaitu ke kolom dampak positif. Lalu ditempelkan. Lalu ibu menyuruh lagi, Najwan, ayo maju. Pilih lagi, mau yang amplop warna apa? Tinggal biru sama merah. Misalkan Najwan mau yang warna merah, yang warna hijau. Ayo Najwan coba dibaca. Misalkan, dapat membantu aktivitas pekerjaan manusia. Jadi ini masuk apa ya? Masuknya ke kolom negatif apa kolom positif? Jawabnya yaitu masuk ke kolom positif. Seperti itu. Lalu kita tempel. Kalau isi amplop sudah habis dan sudah ditempel seperti ini, jadinya seperti ini. Jadinya kita bisa mengetahui antara perbedaan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi. Jadi yang pertama ada dampak positifnya yaitu untuk mempercepat aktivitas manusia. Lalu yang kedua ada dapat membantu aktivitas manusia. Lalu yang ketiga dapat mudah berbisnis dengan teknologi. Lalu dampak negatifnya apa ya? Dampak negatifnya yaitu banyak teknologi di bumi yang rusak akibat teknologi zaman sekarang. Seperti tadi ya, misalkan ada bom peledak, itu yang dapat merusak terumbu karang. Lalu yang kedua, biayanya jauh lebih mahal. Lalu yang ketiga, manusia tidak dapat menggunakan teknologi dengan baik karena biasanya manusia itu kadang rakus atau dia tidak bisa mengelola suatu teknologi dengan baik. Dari sini paham ya, inilah yang dinamakan papan sumber daya alam dan dampaknya. Setelah kita mempelajari tentang dampak dari teknologi, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, kalian simak ya PPT yang sudah Ibu share. Nah, ini dia kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi mencakup kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Hampir seluruh pekerjaan mempunyai kaitan dengan kegiatan ekonomi dengan berbagai pekerjaan. Untuk itu, mari kita perhatikan proses kegiatan ekonomi yang sudah ada di PPT. Nah, ini contohnya. Pertama, nelayan menangkap ikan. Lalu yang kedua, lelangan ikan. Lalu yang ketiga, ikan diangkut untuk ke kota.
lalu dipasarkan ke toko ikan atau ke pasar ikan. Setelah itu ikan kita beli dan ikan itu kita makan. Ini yang dinamakan kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi ini terjadi proses melibatkan berbagai pekerjaan, diantaranya nelayan, kuli angkut, pedagang, pengumpul ikan, dan juga distributor lainnya. Setiap pekerjaan tersebut saling berkaitan sehingga apabila satu pekerjaan diganggu, maka kegiatan ekonomi yang lain akan tidak berjalan secara maksimal. Jadi kita sudah singgung ya sebelumnya bahwa kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang ada, lalu yang menghasilkan jasa juga ada. Pekerjaan yang menghasilkan barang misalkan ada pedagang, nelayan, petani, peternak, dan penjual makanan. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa ada dokter, guru, dan pilot. Bu akan mengasih kalian tentang tugas. Jadi ini tugasnya adalah individu, harus dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek temannya. Jadi ibu punya tugas, karena kita tadi belajar tentang kegiatan ekonomi, jadi ibu kasih tugas kalian akan membuat serangkaian kegiatan ekonomi seperti di contoh yang sudah dicontohkan di slide PPT tadi. Jadi itu ya tugasnya. Masih semangat untuk belajar? Semangat pagi! Yes, yes, yes! Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, hari ini kita sudah belajar apa aja ya? Ada yang bisa nyebutkan? Baik, pinter. Yang pertama kita tadi belajar tentang menilai sebuah cerita. Terus yang kedua, kita belajar apa lagi ya? Yang kedua kita belajar tentang pekerjaan. Jadi ada pekerjaan tentang nelayan tradisional, nelayan modern. Lalu kita sudah belajar tentang dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sumber daya alam dengan papan dan SDA dan beserta dampaknya yang sudah tadi ibu kasih medianya. Kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada apa aja tadi? Ada produksi, lalu ada distributor, lalu ada konsumen. Bener. Sudah paham anak-anak sampai sini? Apakah ada pertanyaan yang mungkin kalian tidak paham? Sudah paham semua ya? Kalian emang anak-anak hebat, pasti sudah memahami dan sudah mengerti dalam hal 3 yang sudah kita pelajari tadi. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Sudah penasaran ya? Kita akan bertemu di pertemuan minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa membaca surat Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Shadaqallahul adzim. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya ibu juga mohon maaf jika ibu mempunyai salah atau ada kesalahan kata dalam pembelajaran tadi. Tetap menjaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar-keluar kalau tidak perlu, dan jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. See you next time anak-anak hebat.